kita masih diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk senantiasa hadir di majelis ilmu dalam pengajian yang diselenggarakan oleh Musyawarah Baitul Makmur setiap menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah, poso kabeh ini. Poso. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang sudah masuk hari yang keempat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa ibadah di bulan Ramadan ini senantiasa menuntut kita menjadi hamba-Nya Allah yang penuh dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran, dengan tuntunan, dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini kebenarannya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini menjadikan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kemarin kita sudah masuk pada bab yang ketiga, yaitu al-babus salis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Iku fi fadilati tetap dalam rangkaian keutamaan bismillahirrahmanirrahim, mengucap lafaz kalimat bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya yang kemarin yang sudah tadi disampaikan adalah yang pertama, dalam hadis yang pertama dijelaskan apabila kita mengucapkan lafaz kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan yang menipu kita, syaitan yang membujuk kita, ya, syaitan yang merintangi kita untuk melakukan kegiatan baik, melakukan amal, melakukan ibadah, itu diruntuhkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah sebagaimana hancurnya timah di atas api neraka. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua menjelaskan barang siapa yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka Allah utus malaikat pencatat kebaikan untuk menulis kebaikan 40. Arba'amiatin 400 kebaikan, ya, mencatat 400 kebaikan. Nah, pada kesempatan hari ini dilanjutkan Pak Yudi dengan hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, utawi man sallallahu iku qala ucap bismillahirrahmanirrahim, lafaz kalimat bismillahirrahmanirrahim, utibasmuhu minal abrori, mongko den catet apa asmane wong minal abrori, paling setengah kang wong kang bagus, wa bari'an minal kufari, lan bebas sapa wong minal kufari saking kekufuran, wa nifaq lan saking nifaq. Ya, di dalam hadis ini secara terjemah bisa disampaikan barang siapa manusia yang mengucapkan, yang menulis lafaz bismillah, barang siapa yang mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka dicatat oleh Allah termasuk bagian dari orang yang
Dilanjutkan, mangkola bismillahirrahmanirrahim utawi sapa wong kang ngucap sapa wong ing lafaz bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, ya, maka Allah akan memberi ampunan ngapura sapa wong lahu dening wong mata kodama ing barang kang wis dilakoni indhahi saking dosa-dosa sapa wong, ya. Terjemahannya, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kalimat lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan dan dosa-dosa yang akan dilakukan, ya. Tentunya ini bagian dari dosa kecil, ya, bukan dosa besar yang termasuk kesyirikan dan lain sebagainya, ya. Maka kalian sudah mengenal, memahami, mengetahui fadilahnya, keutamaannya mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka tanamkanlah di dalam pikiran jiwa kalian, di dalam hati kalian, untuk selalu mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, ya, dalam setiap kegiatan, memulai kegiatan apapun, memulai pelajaran, memulai apapun kegiatan kalian, kalian awali dengan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemarin disampaikan lagi, bahkan kalau kalian ingin tidur dengan tidur yang benar-benar mendapatkan rahmat, awali tidur kalian dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ada yang 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang sampai 21 kali. Supaya apa? Supaya kalian terbebas dari bujukan syaitan. Kalian tidak ditipu, kalian tidak diganggu, diiming-imingi, ya, diiming-imingi syaitan, mimpi yang buruk. Kalian bisa bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah. Sudah ada yang sering melakukan sholat sunnah, sholat tahajud, ya? Sudah besar kok, sudah pernah, ya, dibiasakan. Nah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, ya. Setelah sholat tarawih, tadarus, kemudian istirahat, tidur jangan terlalu malam, ya, tidurnya jam 12. Mari kita terus sahur, ngantuk, tambah sembahyang subuh, alhamdulillah dari poso tapi gak sholat subuh, ya, melakukan amalan yang sia-sia, karena sholat termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam, ya. Diatur pola kegiatannya, diatur. Ini kalian masih dalam kegiatan belajar di lingkungan keluarga, ya. Kalau dulu istilahnya belajar libur awal Ramadan, sekarang istilahnya kalian tidak hanya libur di rumah, tapi belajar di lingkungan keluarga, ya, belajar di rumah, tidak hanya libur sekolah, ya. Di antaranya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, didampingi orang tua, didampingi para ustaz-ustaz di lingkungannya masing-masing, di musola, di masjid, dan lain sebagainya. Kalian melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan tarawih, melaksanakan tadarus, itu bagian dari kegiatan belajar di lingkungan keluarga
dan di lingkungan masyarakat. Nah, nanti sebentar lagi kami sudah masuk belajar di madrasah lagi, belajar di sekolah lagi, tapi siangnya tetap melaksanakan, sorenya tetap tadarus jam 4 sampai jam 5:15 kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu seperti ini. Siap ya? Baik, mari dilanjutkan dengan al-babur rabi. Utawi al-babur iba ar-rabi kang kaping 4. Kita sudah masuk pada bab yang keempat. Bab sing kaping 4. Ya, yang anak yang baru masuk duduk, jangan rame, jangan ngomong sendiri, jangan mengganggu temannya, mengajak bermain, karena bukan tempatnya bermain, tapi tempatnya mengaji. Ya, itu. Al-babur rabi utawi bab kaping 4 fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku fi fadilati tetep ing dalem nerangake keutamaan as-sholatu wa sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maca sholawat azil sampai ke jenenge arsa. Zil arsa didengarkan membaca sholawat. Kalian sering mendengarkan ada majelis tiga, majelis sholawat, ya, itu diikuti supaya kalian lebih cinta terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Harapannya kita cinta, kita juga dicintai, kita juga dimasukkan dalam kelompoknya umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang nanti akhirnya pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam kitab beberapa hadis ini, pada hadis yang pertama bab 4, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan, utawi man sapa wong shalla alayya wahidatan, iku maca shalawat ing atase ingsun. Ingsun ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahidatan kaping sepisan, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang membaca sholawat itu dengan balasan 10, ya, 10 kebaikan. Ya, membaca 1 kali sholawat atas Nabi, maka akan diberikan 10 kebaikan, 10 kesejahteraan. Ya, kalau membaca sekali, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Muhammad, itu kita membaca sekali saja, itu dibalas oleh Allah dengan 10 kesejahteraan, 10 kebaikan. Ya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra, ya, 10 kebagusan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin, sapa wonge kang maca shalawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfa marratin, kelawan 1000 ambalan, 1000 kali. Alfa, aku maaf, alfa
yubasyyaru bil jannah. Ya, sapa wong kang maca selawat atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kamaratin kelawan sewu ambalan lima yamut mongko ora mati sapa wong hatta yubasyyaru sehingga paring bunga saka wong marang swarga. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, maka ia tidak akan mati hingga ia diberi kemudahan kebungahan kabar gembira, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau membaca salawat berapa kali di? Ayo, berapa kali tak bisa katakan kali? 1000 kali. Maka Allah tidak akan mendatangkan kematian kecuali ada kabar yang baik, yaitu kabar diberinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tingkatannya banyak lagi. Yang pertama, membaca salawat 1 kali diganjar Allah dengan kebaikan 10 kali. Barang siapa membaca salawat 1000 kali, maka akan diberikan kabar kebenaran oleh Allah sebelum ia itu meninggal dunia dalam bentuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya hadis, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Ya, ini hampir sama dengan hadis yang pertama tadi. Barang siapa yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Wa man shalla alayya asyra, barang siapa yang mengucap sholawat kepada Nabi asyra 10, ya 10 kali, sallallahu alaihi sallallahu biha mi'atan, maka Allah akan membalas dengan 100 kebaikan. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa yang bersalawat 100 kali, maka ia akan mendapatkan 1000 kebaikan dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, itu saking utamanya orang yang menyanjung, orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalas dengan Allah beberapa kebaikan. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000, ya, dan akhirnya diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo sampai itu ada belum jika benar sampai ini jeneng ini sini jana jika guyon. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW termasuk bagian dari manusia yang sombong apabila kita tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu malaikat saja itu berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam majelis selawat, ya, seringkali kalian mendengarkan, ya, apa itu rawi riwayat yang dibaca oleh para rawi itu, ya, apabila setelah membaca apa itu ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya, itu kalian apa itu diberi kesempatan untuk berbiasa, ya, membaca sholawat kepada Nabi, ya, kepada Nabi Muhammad. Ini kayaknya di
musola kita kurang ini ya, apa turun ya, membaca salawat libur itu kayak apa itu agar kegiatan banyak di luar. Nanti setelah Ramadan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa semangat lagi untuk melakukan sholawat lagi di musola Baitul Ma'mur ini setiap malam Selasa. Ya, setiap malam Selasa. Ya, biasanya saya pakai kalau sholawat dan musola itu berkah. Ya, harapannya paling berharap anak-anak semua ini yang memulai gemar senang membaca sholawat. Tidak bisa Pak, tidak bisa awalnya. Nanti kalian kalau sudah terbiasa, akhirnya bisa. Kalau tidak bisa, tidak mau melakukan, tidak mau hadir, tidak mau datang, ya selamanya tidak bisa. Tapi kalau tidak bisa, kemudian datang, hadir, ikut bersama-sama, ya membaca sholawat Nabi di musola ini, insya Allah kalian akan terbiasa dan akhirnya bisa untuk melakukan berjanji membaca sholawat Nabi dengan irama, dengan lagu, ya. Nah, kalau kalian sudah mengetahui, ya, mengetahui bagaimana keutamaannya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Apa itu? Pada waktu setelah adzan, biasanya kalian akan melakukan pujian-pujian, ya. Nah, pujian-pujian yang utama, ya, di samping pujian yang sudah kalian lakukan dengan sholawat di mulut itu juga termasuk sholawat, ya. Kalian daripada tidak paham artinya, membaca sholawat kepada Nabi itu lebih utama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sebelum ayat ditutup, sallallahu orang yang membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi apa? Kesimpulannya siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Sekali saja membaca sholawat dibalas Allah 10 kebaikan. Barang siapa yang membaca 10 kebaikan dibalas Allah dengan 100 kebaikan. Barang siapa yang membaca 100 kebaikan
membaca Al-Quran. Mengapa kok membaca Al-Quran itu bagian dari cinta kita kepada Rasulullah? Karena Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk gemar membaca Al-Quran. Betul juga jawabannya. Jadi bukti kecintaan kita pada Rasulullah Muhammad SAW yang utama adalah kita bisa menjalankan syariatnya, perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di samping kita membaca sholawat atas Rasulullah Muhammad SAW. Yang terpenting adalah kalian melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Yang diperintahkan Nabi Muhammad sama juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sama juga dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad jangan malas-malas, jangan segan-segan untuk membaca sholawat dan melaksanakan amal ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam yang dituntut oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang berbahagia, kiranya waktunya ini belum masih ada waktu sedikit. Silakan kalau kalian mau ada pertanyaan sebelum tadi ditutup majelisnya. Ada pertanyaan? Gak tahu apa rasa-rasa kok piye? Ya, baik. Sekali lagi Pak Yudi ingatkan kalian di dalam bulan Ramadan ini lebih banyak melakukan amal ibadah, ya. Karena tetap nanti akan dijelaskan Pak Yudi tentang fadilah puasa dan lain-lainnya. Nah, mumpung pada kesempatan yang baik ini kalian masih hidup sekolah, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ojo digawe guyon ae. Duk jopo guyon, duk omah guyon, duk dalan guyon, bahkan itu sholat juga guyon. Jangan sampai itu dilakukan. Yang sudah besar, yang sudah tahu, ya jangan ikut. Kalau ada adik-adiknya yang masih kecil-kecil itu guyon, yang besar jangan ikut. Ya, kok mari apa itu ujian ujian itu kalau itu kemerbukannya ujian mana itu tidak ada maknanya. Ya, kalau sudah kalian mendengarkan Anda melaksanakan ujian, ya fokus. Ya, ujian itu adalah yang memberikan kebaikan, mengingatkan kalian untuk berbuat lebih baik. Ya, terus sampai ujian tadi guyon. Ya, ini Pak Yudi mengingatkan saja. Pak Yudi dan bapak-bapak itu jamaah ini anak-anak sudah gemar berada di musola, mengikuti sholat jamaah di musola, ujian, ada komat, anak-anak ini diharapkan. Ya, bapak-bapak itu sudah nanti penggantinya ya kalian. Kalau kalian tidak terbiasa sejak kecil, nanti bisa malu dan tidak mau. Ya, Pak Yudi ini pertemuan kali ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan memberikan barokah kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita. Gini.
gitu mas.